Halo Sobat Antara, selamat datang di Sini Arena, program podcast Antara yang membahas berbagai isu di dunia olahraga. Kali ini kembali lagi dengan saya Gilang Galiarta dan ditemani oleh rekan saya, pewarta redaksi olahraga kantor berita Antara, Bung Raup. Apa kabar Bung Raup? Alhamdulillah baik, assalamualaikum. Selamat datang Bung Raup. Terima kasih. Jadi 18 Juli kemarin, hari Senin pekan kemarin itu kan CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga mengabulkan gugatan Manchester City yang menggugat hukuman atau sanksi dari UEFA terkait pelanggaran FFP atau aturan kepatutan finansial atau keadilan finansial yang membuat mereka disanksi gak boleh main 2 tahun di Eropa. Nah itu kan dikabulin ternyata, dikabulin. Ingat sendirilah. Dan menurut Jose Mourinho, the special one itu, bilang ini putusan kasus ini senjakala buat FFP. Dia bilang kalau memang Manchester City nggak salah, kenapa harus ada denda? Karena dia didenda juga kan. Terus, tapi di sisi lain kalau misalkan memang Manchester City kalah, kenapa kok nggak disanksi gitu? Sanksinya kenapa nggak diberlakukan? Gitu. Ini kan coba deh Bang Raul sendiri ngelihatnya gimana? Maksudnya ya runutannya sebenarnya kayak apa sih sebenarnya? Kita lihat khusus City yang sekarang ini ya, seingat saya tuh kita mesti agak ngaca 2 tahun ke terakhir, 2018 ya kalau nggak salah. Dia tuh ada bocoran waktu itu dari situs majalah Jerman, Der Spiegel dan situs Football Leaks ya. Football Leaks ya benar. Suka bocor-bocorin. Ya kayak WikiLeaks dulu gitu kan ya. Ya betul. Intinya di sana dia membocorkan bahwa ada kemungkinan penggelembungan dana sponsor kan, ownernya City kan juga menjadi sponsor berapa lini bisnisnya dia tuh. Berjalannya waktu UEFA sempat nggak gerak. Kemudian akhirnya dia gerak. Pas dia gerak City sempat ngajukan, aku lupa bulan ya. Nah ini aku bukan jago sejarah. Ini tuh apa namanya? City itu sudah sempat ngajuin ke CAS. Tapi waktu itu CAS belum mau gerak karena kata dia belum ada putusan dari UEFA. Oh gitu. Jadi si City itu memang nunggu hukuman dari UEFA. CAS itu nunggu dulu. Oke. Setelah akhirnya keluar kan, setelah akhirnya keputusannya dari UEFA ketok palu bahwa sanksi tidak boleh tanding dan di Eropa dan denda 30 juta awalnya. 30 juta euro, baru City klaim lagi ke CAS. Dan baru dilayani, disidangkan lah ya. Hearing, betul. Nggak, tapi pertanyaannya kan, ini kasusnya itu sebenarnya apa sih, Hiro? Kasusnya City itu sebenarnya apa? Karena kan FFP ini kan ya memang barang baru gitu kan, barang baru tapi sudah 5 tahun, hampir 1 dekade lah, hampir 1 dekade berlaku di sepak bola Eropa. Ini sebenarnya kasusnya City itu apa? Nah, City ini kan dari yang saya baca ya, berbagai literatur itu tuh bahwa City punya owner City kan jadi dia punya berapa lini bisnis kita bisa bilang. Benar. Etihad atau Etihad salah satunya, Etihad Airways. Nah, dia berpeluang ini menanamkan modal lagi. Padahal kan menurut FFP kan ya, klub boleh rugi dengan ya ada batasan rugi 50 atau berapa setiap tahunnya berubah. Tapi di sinilah jadi pelanggaran City itu, bahwa dia injek uang lagi untuk supaya tidak melebihi batas kerugian itu. Ya, kurang lebih gitu. Itu sebenarnya salah atau gimana? Karena kan maksudnya gini, FFP ini kan aturan finansial gitu kan. Apakah di situ juga memang dilarang sponsor itu nggak boleh tiba-tiba masuk, atau ada aturan yang secara spesifik sponsor harus begini begitu atau gimana tuh? Agak abu-abu sih memang ya, karena emang di peraturan memang boleh sih bahwa mensponsori ini kan menambahkan sponsor gitu ya. Tapi pelanggarannya tadi itu Bung, bahwa dia setelah berjalannya waktu dikit-dikit ya menggelembungkan, menambah dana yang jadinya mestinya tidak segitu gitu. Tidak tercatat di awal, terus tiba-tiba itu sebenarnya kan kasus begini ya, itu tadi celah dari FFP kan sebetulnya. Kalau ngelihat dari gimana City bereaksi gitu kan, gimana, karena kan kasus ini
bukan cuma City, maksudnya klub yang kaya dan dicurigai melakukan penggelembungan sponsor dengan cara untuk menghindari FFP itu tadi, untuk menghindari pelanggaran, itu kan nggak sedikit gitu kan. Kenapa cuma City? Mungkin yang ini ya, paling PSG juga dulu pernah tersangkut, cuman ya dia bisa berhasil clearin itu kan, clearkan namanya. Cuma kalau dari opini aku sih dia paling ini sih Bang, paling kelihatan bahwa si ownernya cukup banyak, cukup dalam gitu, cukup dalam untuk injeksi uang lagi. Berarti FFP itu sebenarnya ngelarang misalkan nih Bang Rauf punya klub, anggaplah Rauf FC gitu, terus terus tiba-tiba Bang Rauf di awal punya saham sekian gitu kan, punya saham penuh, terus Bang Rauf nyuruh saudara sendiri sponsorin dong klub gua gitu, itu boleh atau nggak boleh? Logikanya kayak gitu sih, jadinya boleh. Kenapa ini menjadi masalah di City? Aturannya kan sudah ini sih Bang, bahwa tadi sih di abu-abu. Jadi makanya kan terbukti bahwa Cas pun jadinya kayak Mourinho tadi disebutkan bahwa dia tuh kalau emang bersalah ya maksudnya kan ada hukuman awal gitu kan. Cuman memang kan kalau yang dari dokumen Cas sendiri, dokumen putusan Cas sendiri, City ini kan didenda bukan karena pelanggarannya, tapi melainkan karena dia nggak mau bekerja sama bersikap kooperatif selama masa penyelidikan oleh UEFA atau CBFB gitu kan. Ini ya salahnya di mana gitu maksudnya. Ini masih menjadi pertanyaan besarnya di situ sih. Betul sih, FFP memang jadi apa ya, utopia kali ya jadi istilahnya. Jadi pengen idealnya seperti ini, tapi di lapangan banyak sekali faktornya sih Bung kalau menurut aku ya. Satu hal, berarti kalau misalkan ini City bisa lolos, apakah ini akan menjadi ancaman buat sepak bola Eropa? Karena kan FFP jelasnya cuma punya sepak bola Eropa kan, yang berlaku di sepak bola Eropa. Apakah ini ancaman buat sepak bola Eropa? Pemilik klub yang kaya dan punya gurita bisnis di mana-mana akan bisa bersikap seenaknya dengan ya itu tadi. Yuk, giliran lu masuk, giliran lu yang masuk. Karena gua habis beli pemain 100 juta ternyata boncos gitu kan. Itu kemungkinan begitu akan kebuka nggak dengan putusan City diperbolehkan oleh Cas ini? Peluang itu sih ada ya. Cuman aku sih nggak lihat ini sebagai sebagai suatu hal yang negatif ya. Karena aku percaya bahwa ya kan selalu ada sih orang-orang yang entah cinta entah apa, karena sepak bola itu sebenarnya bisnis rugi sih ya kalau aku baca. Bisnis rugi ya. Jadi ya satu sisi ini menarik malah kalau orang-orang yang punya resource bisa menyemarakkan istilah saya. Bisa menyemarakkan itu bagus ya. Oke. Nanti habis ini kita bahas sedikit Bang Rauf soal sejarah FFP sendiri sebenarnya seperti apa. Sobat Antara jangan kemana-mana, tetap di Sini Arena. Setelah ini kita akan balik lagi. Balik lagi di Sini Arena. Jadi tadi kita udah bahas sedikit nih soal kenapa sih City dihukum, FFP itu apa? Nah itu yang jadi pertanyaan sekarang. FFP itu apa sih Bung Rauf? FFP kebanyakan dari Financial Fair Play ya, kita tahu semua. Labung kepatutan finansial. Seingat saya, tolong dikoreksi kalau salah, saya lupa. Ini dicetuskan atau diaplikasikan oleh bos UEFA dulu, Michel Platini yang kasus juga sih. Iya, ini sebenarnya agak lucu juga ya maksudnya. Dia bisa bikin aturan yang dalam tanda kutip melindungi banyak orang, tapi dia sendiri ya kena kasus di hal yang lain memang. Sangkut yang lain. Baik lagi soal sejarahnya. Ya dia kan jadi pengen mengidamkan ini kan kayaknya persaingan yang lebih fair lah di mata dia, bahwa mungkin jadi kayak pengen di satu sisi kalau saya melihatnya jadi kayak pengen kayak NBA ya, bahwa di NBA kan nggak ada yang sangat dominan di bola jelas. Secara duit ya, secara duit ya, bukan secara penampilan ya. Nah sedangkan kan di bola ya jelas lah Jerman penguasanya siapa, Inggris siapa, Italia siapa, dan yang
Ya, itulah 5 besar. Tapi kalau ngomong begitu ya, Jerman sendiri kan sebenarnya udah punya kerangka atau barrier finansial, misalkan soal kepemilikan tidak boleh lebih dari 49% gitu kan, dan lain-lain. Artinya kenapa UEFA juga perlu bikin gitu? Maksudnya apa nggak cukup di tataran masing-masing federasi sendiri? Karena sebenarnya semua juga punya gitu kan. Ada kayak Liga Inggris sendiri juga, misalkan Liga Premier itu ada namanya dana umum atau dana barengan buat tim-tim yang di bawah mereka, tim-tim di kasta kedua, kasta ketiga itu ada. Besarannya memang mungkin buat tim-tim Liga Premier nggak seberapa kerasa, tapi buat tim-tim yang di bawah itu kan 1 juta, 5 juta, 10 juta pound sterling itu bisa buat menghidupi berapa banyak orang gitu kan. Nah, apakah FFP ini memang perlu gitu? Mungkin jadi di saat itu perlu sih Bung ya, karena kalau aku lihat itu kan 2008 2009 ya. Saat transfer udah mulai lagi gila-gilanya itu ya. Jadinya udah inget kasus gitu ya nih. Sangat jadi ya kayak sih aku ngerasa si Michel Platini ngerasa ini perlu diregulasi biar lebih ya setidaknya kesenjangannya nggak jomplang banget gitu loh antara klub-klub yang berkompetisi. Iya. Bicara itu kita kan juga pasti tetap ingat soal kasus Malaga. Ya, Malaga itu kan juga pemiliknya masih satu saudara sama pemiliknya PSG kan, sama-sama Qatar itu. Bedanya kalau yang PSG itu punyanya BUMN gitu kan, kalau yang Qatar mungkin dalam tanda kutip punya swasta, punya pribadi gitu kan. Walaupun ya mungkin duitnya kita nggak tahu lah ya, duitnya dari yang mana-mana. Tapi bedanya kan di Malaga ini si pemilik bosan nih. Betul. Itu pemilik bosan dan itu jadi bikin dia nggak mau bayar duit kan, nggak mau bayar gaji. Betul. Gaji berapa bulan tertunda. Udah sebenarnya liga-liga Eropa tuh nggak ada bedanya sama di Indonesia yang kalau dengar ada penunggakan gaji itu di mana-mana ada. Cuman memang kita ngelihatnya prestasi gitu kan. Balik lagi biar jangan ngomongin Indonesia yang mungkin pusing. Siap. Ngomongin Indonesia pasti pusing. Nah, balik lagi ke Malaga. Jadi kan ada kritik bahwa FFP itu dianggap mencegah perpindahan pemain gitu kan. Perpindahan pemain sampai yang gede-gedean, bahkan sampai salah seorang agen pemain bola, agensi pemain dari Belgia, Daniel Satrani itulah namanya. Daniel Satrani itu sampai nge-challenge kan. Tapi gagal walaupun dia pakai lawyer Jean-Michel Dupont yang dulu kalau Bung Rauf inget yang bikin free Bosman ruling gitu. Betul. Nah, tapi tetap gagal karena kalau versi itu kan putusannya di Uni Eropa. Betul. Benar, di Uni Eropa. Kalau menurut Uni Eropa karena ini FFP itu udah disepakati oleh semua anggota gitu kan. Walaupun nyatanya secara penerapan ya banyak celah gitu kan. Kalau Bung Rauf ingat salah satu yang paling ini kita nanti ujung-ujungnya balik ke City lagi sih memang. Jadi di City itu kan waktu 2010 waktu pertama kali Etihad datang atau duit dari Timur Tengah itu datang. Sebelumnya punya Thailand ya. Sebelumnya punya Thaksin Shinawatra ya. Perdana Menteri. Itu keren juga tuh. Walaupun partai kuning atau partai merah nanti jadinya. Balik lagi. Jadi balik lagi ke City. Itu kan bilangnya soal pembelian nama hak stadion ini, hak penamaan stadion Island. Kita kenalnya dulu Island City of Manchester. Terus tiba-tiba ganti jadi Etihad. Itu kan sampai kalau nggak salah 400 juta pound sterling yang ngelampauin hak sponsorship yang sama di Madison Square Garden di Amerika sana, di New York gitu kan. Yang menjadi pertanyaan buat sebagian besar orang waktu itu adalah si Etihad ini maskapai yang belum mendapat keuntungan waktu itu. Yang kedua, besaran maskapainya itu bahkan nggak sampai 1/3 atau 1/4 dari British Airways. Tapi dia bisa punya duit segitu gedenya. Itu FFP atau bukan?
Nah itu seperti tadi City itu punya Abu Dhabi, Abu Dhabi atau ya konsorsium Abu Dhabi kan. Di sinilah ya banyak pihak percaya kan bahwa link owner City ke berbagai perusahaan yang jadi sponsor City ya bermain. Gitu. Jadi kan dicurigai banget sih bahwa emang si konsorsium atau siapapun orang di baliknya ya menyalurkan uang untuk beli nama stadion tadi, beli hak pakai namanya itu, Bung. Bagi saya sih udah FFP jadinya, karena kan secara ini menggelembungkan ya, karena tadi kan banyak kecurigaan juga. Iya, walaupun ya kalau kita bilang FFP begitu, banyak tim akhirnya juga semenjak ada FFP, kalau Bung Rauf perhatikan itu kan ada tim yang punya sponsorship Garuda Indonesia misalkan di Liverpool, cuman masuk ke jersey latihan. Ya. Dan itu berlaku di banyak klub yang lain. Cuman kan memang yang menjadikan ini secara FFP legal, secara aturan legal dengan membuka keran-keran sponsorship baru. Tapi seberapa banyak tim yang bisa punya nilai jual buat nih lo bisa jual di sponsor jersey gitu, sponsor jersey latihan, sponsor, bahkan ada kayak ini nama sponsor official energy gitu, official kayak minyak ininya, minyak bensinnya, official claim. Emang tim mau ngapain gitu kan? Ya itu sih jadinya kayak balik ke tadi sih, bahwa dengan menyuntikkan uangnya itu kan dia jadi kompetisi nggak adil bagi sponsor. Dan tadi juga kayak Bung Gilang bilang bahwa ya hanya sebagian kecil tim yang punya daya promosi, campaign untuk narik sponsor, naruh produknya di hal-hal yang ya tadi bisa dijual gitu kan. Bahkan ya dulu kan juga MU segala punya produk ban gitu, ban official apa segala macam ya. Ya sama kok, banyak klub punya kayak dan itu ya itu dia menjadi celah seberapa banyak sponsorship itu bisa diperbolehkan. Itu kan memang menjadi balik lagi sih. Nah itu salah satu kritik utama kenapa FFP dikritik, dianggap melanggengkan, ya kan. Cuman yang menariknya bahwa setelah kritik bahwa FFP ini melanggengkan status quo, itu agak sedikit bisa terbantahkan dengan kasus di Inggris. Di Inggris itu semenjak ada FFP, walaupun memang yang menjendol itu yang menerobos dominasi Big Four. Dulu Big Four itu rutin di Champions Liverpool. Selalu kenapa Liverpool yang pertama disebut ya? Mungkin Anda suka, Bung, saya curiga. Ya, MU, Arsenal, Chelsea dan Liverpool, Big Four itu rutin masuk di Champions. Tapi yang lainnya ya kadang-kadang sesekali gantian. Tapi semenjak ada FFP, ada yang nembus nih, Tottenham sama City. Ya walaupun City udah jelas punya duit kaya, dan Tottenham kemarin juga baru bikin stadion sendiri gitu kan. Artinya FFP melanggengkan status quo di sini di Inggris bisa dibantah. Ya, ini menarik nih karena kayak kita tahu lah, Chelsea pun sebelum kedatangan Abramovich dengan duit minyaknya juga ya tim papan tengah. Oke, kalau saya sih lebih tadi kayak di segmen awal bahwa saya suka ide, saya pribadi suka dengan ide bahwa orang-orang berani rugi ini mau naruh uangnya di sepak bola. Ya bahwa akan ada risiko kayak Malaga. Iya betul. Cuman kalaupun tidak, mungkin masih lama City dan Chelsea akan bisa bersaing di top tier di papan atas. Oke. Tapi sebentar, kita ganti lagi, habis ini kita ganti topik. Jangan kemana-mana Sobat Antara, tetap di sini Arena. Nah, Sobat Antara masih di sini Arena. Kita sekarang ngebahas nih. Ya, tadi kita udah bahas sedikit kenapa FFP bermasalah, penuh pro kontra gitu kan. Tapi sekarang masa depannya sendiri gimana? Setelah akhirnya kalah di CAS, ya kan? Kalah di Pengadilan Arbitrase Olahraga
sama City kalah. Oke, mungkin City banyak duit, mungkin itu masalahnya. Kita nggak tahu. Jangan anggap kita insinuasi ya. Tapi maksudnya gini, apakah FFP ini sudah cukup preventif, sudah cukup kokoh untuk mencegah ya itu tadi ketidakadilan finansial. Perihal FFP dulu sebelumnya aku mau ingetin bahwa UEFA tuh berencana melonggarkan ya biar pengetahuan bersama aja siapa tahu udah kelewat. Oh iya, pandemi ya? Pandemi. Jadi ya pandemi ini kan tentu menghantam semua lini di dunia lah, nggak kecuali sepak bola papan atas. Jadi dia kalau nggak salah dilonggarkan perhitungan keuangan sampai 6 bulan atau musim depan gitu deh. Aku lupa tepatnya. Terus kedua tadi itu bahwa ada wacana walaupun sayangnya belum di breakdown ya, belum di rinci atau diperjelas apa saja yang mau dikulik. Presiden UEFA Severin akan merevisi FFP ini. Nah, kira-kira kalau yang mau direvisi itu apa tuh? Pertanyaannya adalah itu. Kalau misalkan memang karena ya muaranya itu di itu tadi gitu kan. Sponsorship. Ya. Sponsorship ini memang ya celah sekali. Ya karena memang pemilik sudah nggak boleh lagi langsung ngebosin gitu kan. Rugi ambil ngebosin, udah nggak boleh nih di FFP. Tapi masih bisa lewat sponsorship. Artinya terlepas itu apakah dia saling pinter banget ngelobi sponsor buat masuk atau ya memang caranya seperti itu harus diubah atau enggak sebenarnya menurut Bang Rauf? Aku sih lebih sependapat dengan ini ya bahwa cara yang sekarang berjalan tuh biarin aja dulu. Karena biar ketahuan lebih banyak pola-pola. Karena sama ini kan emang ya City sama PSG dulu nama besar yang ya Milan juga pernah nyangkut kasus ginian. Kalau Milan memang rugi. Rugi. Memang rugi. Beda kasus. Dia bukan penggelembungan, tapi memang nggak impas ininya. Laporan keuangannya nggak impas. Berapa kali itu udah. Limit. Nanti ada teman kita yang fans Milan kok. Tenang aja. Dia cukup sedih walaupun Milan lagi bagus. Ya kembali ke tadi bahwa saya sih ya karena saya di satu sisi percaya bahwa itu sih Bung tadi FFP ini mungkin tidak adil bagi segenap sepak bola yang maunya sesuai bisnis gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga masih suka ya dengan ide-ide bahwa ada orang banyak uang yang bikin sepak bola jadi penghobi, penghobi masuk jadi rame. Di Indonesia harus begitu soalnya Bung. Ya, itu Barito kalau nggak gila sih. Iya. Ya itulah. Kebayang nggak kalau FFP dilakuin di Indonesia? Waduh. Bisa nggak? Berat. Balik lagi di Eropa sendiri, kan? Di Eropa sendiri harus seperti apa? Masa depannya seperti apa? Bisa nggak sih dilakuin gitu? Aku percaya akan tetap ada celahnya sih Bung. Mau gimana pun gitu ya karena oke lah diperketat gitu bahwa laporan harus gini bahwa laporan sponsorship balance segala macam tuh aku percaya kalau emang udah emang ingin bisa akan ada aja jalannya. Loophole itu akan selalu ada caranya ya. Loophole itu selalu ada di setiap regulasi. Jadi aku masih agak kurang percaya sih FFP ini bisa bener-bener diberlakukan. Yang kena cuman tim-tim yang memang udah miskin ya. Nah, yang disayangkan kan itu kan. Memang yang menjadi kritik terbesar dari FFP sekarang mungkin ya. Yang tim-tim gede bisa datengin sponsor dari mana-mana. Yang tim kecil ketika udah merugi, dia diharuskan memperbaiki laporan keuangannya supaya nggak rugi lagi dan lain-lain. Tapi ancaman buat mereka nggak main di Eropa karena sekarang bilang pendapatan tim itu kan kalau di Eropa kebanyakan kan dari hak siar. Betul. Dan sponsor buat tim-tim yang udah gede, balik lagi tim-tim yang udah punya reputasi dan lain-lain. Itu sponsor. Tapi buat tim-tim yang kecil kan kalau misalkan mereka mau dapat duit uang kaget ya nggak kaget juga sih, maksudnya dari jerih payah, tetes keringat darah di atas lapangan gitu kan, ya harus ke Eropa. Betul. Karena di Eropa itu kalau nggak salah di Champion 1,2 setiap menang sekitaran 1 jutaan lebih lah
untuk setiap kemenangan, setiap imbang 900 dan sekian-sekian. Nah, itu kan itu tadi ketika tim-tim gede bisa mainin pakai sponsor. Ya. Tim-tim kecil ketika mau nyobain pleng, dia belanja banyak nih, atau tim-tim non liga top lah, belanja banyak, teng terus gagal. Iya, gagal. Terus gagal. Tekor. Ternyata tekor. 50 juta 2 musim ini laporan keuangan 50 juta terus minusnya gitu kan. Mereka udah sih keluarin ini gitu gambling gitu. FFP itu sebenarnya masuk akal nggak sih? Apakah sepak bola itu harus diukur dengan uang? Menarik deh. Susah juga karena nggak ada uang juga Liverpool nggak akan juara. Satu. Kenapa Liverpool yang disebut? Misal. Oh iya. Karena paling dulu juara Bung. Oh iya benar. 7 pertandingan sebelum ini. Oke, balik. Jadi apa namanya? Iya, aku percaya karena uang juga jadi sangat penting. Bola sekarang ya akan ini sih, aturan itu jadi terasa adil tapi kok ya enggak adil juga gitu FFP ini, karena tadi kalau ada klub yang kecil mau melejit, mau berkorban lebih banyak, ya mereka berisiko jadinya malah minus dengan berbagai denda dan itu sanksi. Itu malah ya gamblingnya kelewat gede lah banget ya. Lah jadinya. Kalau misalkan Eropa ataupun sepak bola Eropa atau UEFA atau misalkan secara per federasi domestik nyoba niru sistemnya NBA, main pakai cap salary cap gitu kan, terus pakai draft. Oke. Menarik nggak sepak bola dibikin begitu? Di atas wacana sih mungkin menarik ya, tapi mengingat begitu banyak tim, begitu satu banyak itu, tapi pemain. Oke. Kalau buat saya sendiri ya. Oke. Ya kalau tadi soal kemungkinan diterapkan ya, tapi sepak bola ini persoalan manusia loh menurut saya. Kita bilang bahwa olahraga sepak bola baru kenal statistik dan lain-lain. Ya. Itu mungkin 1-2 dekade terakhir. Tapi di Amerika namanya olahraga itu ya soal statistik, angka dan itu. Maksudnya ya duit lagi. Angka statistik, jadi olahraga itu persoalan angka gitu. Bukan, sementara sebagian besar masyarakat penikmat olahraga, penikmat sepak bola itu lebih memikirkan sepak bola sebagai sesuatu yang manusiawi. Makanya ketika VAR juga masuk, banyak kritik. Apakah memang harus seperti itu atau gimana? Ini pertanyaan yang akan susah sih. Iya. Karena tadi sih Bung, bahwa ya kalau dibandingin sama ke NBA tadi ya, dengan sistem segalanya kan satu ya dia lebih kecil ya. Dengan tim dan jumlah pemain yang ya Amerika kecil. Gede lah, tapi maksudnya jumlah timnya cuma 30 gitu kan. Tanpa promosi dan degradasi. Dan menurut aku ya NBA lebih menonjol entertainmentnya daripada kompetisinya. Enggak juga lah, LeBron jago kok. LeBron sama Neymar misalkan, jangan dah, nggak sekelas. LeBron sama Lionel Messi gitu. Itu secara word ini value-nya mereka kan gedean LeBron loh. Oke, kita bisa hitung-hitungan soal itu. Makanya, apakah sepak bola ini harus diukur dengan duit apa enggak? Dengan duit jadinya duit penting, tapi ya buat suruhan sepak bola jadinya ya bukan yang paling penting sih buat aku. Jadi sepak bola ini persoalan manusia. Manusia jelas. Seni, drama, itu yang bikin menarik. Itu dia. City tahun lalu City bisa melejit. Buka ya oke lah, dia menang segala macam. Tapi gol Vincent Kompany itu yang menurut aku bikin semua jadi City ya sudahlah. Di basket hampir nggak ada yang begitu ya. Ya, Hampir loh, ada sih pasti. Kayak misalkan Kawhi Leonard yang tembakannya mantul dan lain-lain itu kan ada. Tapi ya beda sih memang tetap. Itu each their own sih. Ya. Masing-masing. Oke. Jadi kalau boleh nyimpulin dikit. Siap. FFP ini ibaratnya sama kayak sila kelima Pancasila. Siap. Berat sih emang. Tapi iya kan, itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia buat Pancasila. Tapi FFP ini mungkin ibaratnya keadilan sosial bagi seluruh keadilan finansial bagi seluruh klub-klub sepak bola di Eropa. Itu bagus, tapi bakal susah banget. Bisa jadi itu ya. Oke deh Sobat Antara, bahasan kita mungkin
nggak mendalam, nggak menjawab apa-apa. Tapi memang FFP ini masih menjadi pertanyaan besar, dan sampai kapanpun, sampai nantinya ada keputusan baru, FFP bakal tetap menjadi pro kontra. Nah, kalau Sobat Antara mau baca soal FFP dan lain-lain, jangan lupa tetap pantengin di kanal olahraga dan kanal sepak bola Antara News. Saya Gilang Galiarta. Saya Rauf Adipati. Sampai ketemu di Sini Arena episode berikutnya.